Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Rahma. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Media. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep tentang merancang program. Jadi langsung saja kita lihat konsep yang akan saya paparkan. Langsung saja, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi new media. Istilah media baru adalah istilah umum yang digunakan untuk mendefinisikan semua yang terkait dengan internet dan interaksi antara teknologi, gambar, dan juga suara. Media baru atau yang biasa disebut new media merupakan sarana yang baru hadir. Maksudnya, dengan perkembangan teknologi yang ada, media sebagai sarana hadir untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. New media juga sering disebut sebagai perubahan teknologi analog menjadi teknologi dengan bentuk digital. Lalu selanjutnya kita masuk ke judul program yang saya rancang, yaitu saya mengambil tema kesehatan, yaitu medical line atau medical online, berobat menjadi lebih mudah. Untuk latar belakang ide programnya, pada dasarnya setiap manusia itu memerlukan yang namanya pengobatan secara intensif di rumah sakit. Berkunjung ke tenaga kesehatan acap kali dilakukan jika memang keharusan dari instansi atau kantor, atau karena mempunyai penyakit yang butuh intensif berkonsultasi dengan dokter. Jika dilihat keadaan saat ini di tengah pandemi yang sedang mewabah, banyak sekali masyarakat yang dengan terpaksa harus mengurungkan niatnya untuk melakukan pengobatan rumah sakit karena rasa takut yang dirasakan pada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan layanan dokter di tengah masa pandemi COVID-19 atau PSBB dapat memanfaatkan layanan telemedis tanpa harus datang ke rumah sakit. Bagi warga yang memiliki penyakit kronis sehingga membutuhkan perhatian khusus dari dokter serta harus mengkonsumsi obat secara rutin, telemedis bisa menjadi solusi. Penyakit kronis membutuhkan penanganan dan pengobatan khusus. Konsumsi obat secara rutin dan dipantau oleh dokter spesialis adalah kebutuhan yang terpenting bagi mereka. Jadi layanan telemedis akan membantu masyarakat agar lebih mudah mendapatkan obat tanpa perlu ke rumah sakit atau berkunjung langsung ke rumah sakit. Karena adanya pandemi saat ini, jadi membuat masyarakat enggan untuk datang ke rumah sakit. Jadi oleh karena itu, saya telah merancang program yang mana dapat membantu seluruh masyarakat yang ingin melakukan pengobatan atau keluhan penyakit yang dirasa tanpa harus berkunjung ke rumah sakit. Program yang telah saya buat yaitu Medical Line atau Medical Online, di mana aplikasi ini memfasilitasi pasien tetap bisa berkonsultasi dan tetap bertatap muka langsung dengan menggunakan teleconference atau video call. Hal ini dapat memberikan rasa aman dan juga kemudahan terhadap pengguna karena layanan ini juga terhubung dengan fasilitas rumah sakit rujukan sesuai dengan protokol resmi pemerintah. Jadi adapun tujuan dari program yang saya rancang yaitu untuk membantu seluruh masyarakat yang ingin melakukan pengobatan atau konsultasi ke dokter tanpa harus berkunjung ke rumah sakit. Karena bahwasanya aplikasi yang saya rancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pengobatan secara online dan juga guna menghindari penyebaran virus COVID-19. Jadi konsep programnya itu adalah berobat atau konsultasi secara online, di mana nanti pasien harus memiliki aplikasi Medical Line. Lalu nanti jika pasien ingin berkonsultasi akan dibantu oleh admitting office rumah sakit melakukan transaksi pendaftaran, karena pastinya setiap aplikasi itu akan membutuhkan pendaftaran, apalagi ini untuk pasien rumah sakit. Lalu jika sudah mengisi pendaftaran, pasien akan berobat ke dokter spesialis sesuai dengan kebutuhannya. Setelah melihat jadwal praktek dokter tersebut, pihak admin akan menghubungi dokternya dan melakukan kontrak waktu kapan akan melakukan teleconference atau video call. Jadi bila sudah sepakat, pasien nantinya akan diarahkan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu melalui rekening rumah sakit atau bisa menggunakan dompet digital yaitu Dana.
Jika bukti transfer sudah didapatkan, pasien akan diarahkan melalui aplikasi tersebut dengan menggunakan video atau tatap muka secara online. Dokter akan didampingi oleh perawat yang akan bertugas sebagai adminnya dan mencatat apa yang dikeluhkan oleh pasien. Dan dokter akan memberikan resep sesuai kebutuhan pasien. Dan setelah itu pasien dapat menebus atau membeli obat yang sudah dianjurkan oleh dokter di apotik. Jadi bisa di apotik terdekat dari rumah pasien ataupun dari aplikasi medika lain pun menyediakan apotik. Nah, untuk segmentasi audiensnya sendiri, kami menargetkan untuk masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas. Mengapa? Karena jika masyarakat yang masih berumur 17 tahun ke atas itu pastinya masih perlu didampingi oleh orang tua. Jadi istilahnya itu masih yang anak-anak belum terbilang dewasa, karena anak-anak yang di bawah 17 tahun itu belum bisa memahami tentang medis, belum mencapai syarat dewasa dan juga belum memiliki pengenal atau KTP, tanda pengenal atau KTP. Nah, ini untuk selanjutnya layout new medianya. Ini mungkin gambaran program yang akan saya rancang seperti ini. Nah, ini berikut cara-caranya. Nanti akan, jika kita sudah masuk aplikasi, kita harus mendaftar terlebih dahulu, lalu mengisi biodata. Jika sudah, nanti selanjutnya ada pilihan jika kita ingin memilih dokter sesuai kebutuhan, dokter spesialis, atau membuat janji dengan rumah sakit yang kita inginkan, atau kita ingin chat langsung dengan adminnya dan bisa membeli obat. Nah, untuk jenis media yang digunakan untuk program yang saya rancang berupa aplikasi seluler atau mobile aplikasi. Karena dengan menggunakan aplikasi yang bisa diunggah di handphone, itu akan lebih memudahkan pasien. Nah, untuk target produk iklannya, adapun target nih yang nantinya akan turut bergabung kerjasama dengan medika lain, diantaranya yaitu dompet digital seperti Dana, karena dengan menggunakan Dana itu bisa memudahkan transaksi, dan transaksi pun akan terbilang aman, terpercaya, dan bisa diandalkan kapan saja dan di mana saja. Selain Dana, pastinya kita akan melakukan transaksi pembayaran kita melalui bank, karena ya sudah secara umum namanya transaksi pembayaran itu pasti menggunakan bank. Lalu kita juga akan menargetkan target iklan kita yaitu apotek, agar lebih memudahkan pasien untuk melakukan konsultasi atau bisa langsung membeli obat di apotek yang sudah kita sediakan pada aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya, nah untuk planning program ini, dengan adanya program yang saya rancang ini, saya memiliki tujuan utama yaitu pastinya menyederhanakan akses kesehatan, dirancang untuk memfasilitasi kemudahan masyarakat dan mempersingkat akses pelayanan kesehatan. Dan nantinya medika lain akan menjalin kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan beberapa dokter di Indonesia dalam memberikan kemudahan pelayanan terhadap pasien. Agar semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, program medika lain ini akan terus melakukan inovasi dan terobosan terbaru. Lalu nantinya kita juga akan mengajak kerjasama dengan beberapa apotek agar memudahkan pasien untuk menebus resep yang telah diberikan oleh dokter. Nah, untuk organizingnya, pastinya aplikasi ini harus selalu terhubung dengan koneksi internet, karena ini termasuk aplikasi berbayar, di mana nantinya pasien bisa langsung menggunakan aplikasi tersebut dengan arahan yang sudah ada di dalam aplikasi. Dan pastinya nanti akan dibantu oleh admin di setiap rumah sakit jika pasien belum memahami cara menggunakannya. Lalu selanjutnya ada di writing. Nantinya saat aplikasi tersebut sudah dapat digunakan, saya akan memberikan pengarahan pada tim. Jika sewaktu-waktu salah satu dokter tidak bisa memenuhi jadwal pasien, kita harus siap sedia dokter lain sesuai dengan spesialisnya. Dengan kata lain, dibantu oleh dokter lain, dengan tujuan agar pasien tidak kecewa jika tiba-tiba dokter yang dipilih berhalangan hadir atau tidak memenuhi jadwal yang pasien inginkan. Untuk controlling sendiri, saya sebagai penggerak program tersebut, nantinya saya akan
terus mengawasi dan memastikan bahwa program tersebut akan berjalan dengan sebaik-baiknya dan juga berjalan dengan lancar, agar program yang saya jalani ini bisa terlaksana dengan sesuai ekspektasi saya. Nah, untuk sumber referensi sendiri, program yang saya rancang ini terinspirasi dari aplikasi Halodoc yang merupakan perusahaan rintisan atau startup yang memberikan layanan kesehatan digital. Untuk persamaannya antara aplikasi yang saya rancang Medicaline dengan Halodoc, yaitu ya pastinya sama-sama menyediakan layanan di bidang kesehatan secara online atau tanpa konsultasi secara langsung. Nah, untuk perbedaannya, program yang saya rancang lebih mudah karena dibantu langsung oleh admin rumah sakit yang telah dipilih pasien dan juga berhubungan atau konsultasinya menggunakan video call. Nah, sedangkan untuk aplikasi Halodoc, saya pernah menggunakan itu hanya menggunakan fitur chat. Jadi dia tidak bisa menggunakan fitur video call seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, di masa pandemi wabah virus COVID-19, banyak warga Indonesia yang sangat dirugikan. Salah satunya masyarakat tidak bisa melakukan pengobatan secara langsung ke rumah sakit. Karena saat ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa rumah sakit merupakan zona merah yang harus dihindari, sementara mereka pasti memerlukan layanan kesehatan. Maka dari itu saya memiliki ide ini untuk merancang inovasi terbaru mengenai pelayanan rumah sakit tanpa harus datang atau konsultasi langsung dengan dokter ke rumah sakit. Jadi masyarakat tetap bisa mendapatkan fasilitas layanan rumah sakit secara online dengan menggunakan aplikasi Medicaline. Sekian rancangan program yang telah saya buat, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.